Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat pembayaran. Pastinya di sini kalian semua sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan alat pembayaran itu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas topik pada hari ini. Topik hari ini adalah alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Di sini dalam perkembangannya, uang memiliki sejarah yang panjang dari masa ke masa. Yang pertama itu tahapan barter. Barter ini maksudnya tukar-menukar antara barang dengan barang. Misalnya seseorang mempunyai seekor ayam dan dia membutuhkan beras, maka akan ditukar dengan orang yang memiliki beras. Seperti itu. Pastinya ada sisi lebihnya, ada sisi kurangnya. Yang kedua ada tahapan uang barang. Tahapan uang barang di sini yang dipakai untuk alat tukar itu adalah berupa barang yang sulit didapatkan. Jadi artinya di sini tidak gampang mendapatkan barang tersebut. Contohnya kulit kerang misalnya. Kemudian contohnya lagi ada kulit binatang, terus ada batu mutiara yang asalnya dari laut misalnya itu. Selanjutnya adalah tahapan uang logam. Uang logam ini terbuat dari bahan yang tahan lama, tidak mudah rusak tapi nilainya tinggi. Contohnya emas dan perak. Itu. Selanjutnya ada tahapan uang kertas. Uang kertas di sini maksudnya bukan uang kertas yang sehari-hari kita pegang, itu bukan, tetapi bukti kepemilikan atas emas dan perak. Jadi bukti kepemilikan atas emas dan perak ini bisa dipakai untuk alat pembayaran. Yang terakhir sejarah uang yaitu tahap uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal di sini adalah berupa uang kertas dan uang logam yang seperti beredar saat ini, dan uang giral itu adalah berupa cek ketika kita mempunyai simpanan giro di bank. Anak-anakku semua, sekarang Bu Keteguh mau ngasih contoh untuk alat pembayaran secara tunai yang berupa uang logam seperti ini dan uang kertas seperti ini. Pecahan uang logam Rp500. Yang ini pecahan uang logam seribuan, Rp1.000. Selanjutnya yang uang kertas 2000-an. Kemudian ini pecahan 10.000. Terus pecahan lagi 20.000. Yang terakhir adalah ini yang warna merah, pecahan 100.000. Ini contoh yang Bu Teguh miliki untuk uang kertas dan uang logam. Pengertian uang yang pertama itu adalah nilai nominal uang. Maksudnya nilai uang yang tertulis atau tertera pada mata uang tersebut. Misalkan 100.000, 50.000, itu namanya nilai nominal. Yang kedua, nilai intrinsik uang. Jadi nilai intrinsik ini adalah nilai untuk membuat uang tersebut. Apa terbuat dari bahan logam ataupun dari kertas. Yang ketiga, nilai real uang. Nilai real adalah kemampuan daya tukar uang tersebut untuk membeli suatu barang. Jadi misalkan Bu Teguh punya uang 50.000, bisa dipakai untuk membeli 5 mangkok bakso, misalnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi tentang fungsi uang. Yang pertama, fungsi uang secara umum itu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang itu sebagai alat tukar atau satuan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang itu misalnya untuk penimbun kekayaan, kemudian untuk menunjukkan harga atau untuk memindah kekayaan. Bisa juga dipakai untuk membayar utang. Berikutnya adalah jenis uang. Jadi di era digital ini
ada beberapa jenis uang yang beredar, yaitu ada uang kartal, ada uang giral, dan uang elektronik. Uang kartal tadi terdiri dari kertas dan logam, uang giral itu merupakan uang cek yang kalau kita punya simpanan giro di bank, dan uang elektronik. Yang berikutnya adalah syarat uang. Nah, ini syarat uang itu maksudnya uang harus dapat diterima umum atau acceptability. Yang kedua, mempunyai nilai yang stabil, terus mudah dibawa, kualitasnya harus sama, harus tahan lama, dan tidak mudah dipalsukan. Yang terakhir, harus mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Sekarang kita bahas tentang pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah perencanaan. Di sini perencanaan itu menentukan jumlah berapa uang yang akan dicetak. Yang kedua adalah pencetakan. Pencetakan uang di sini dilakukan oleh Perum Peruri. Jadi yang mencetak uang itu sudah ditunjuk oleh BI, yaitu BUMN berupa Perum Peruri, percetakan uang Indonesia. Yang ketiga itu pengeluaran uang. Pengeluaran uang ini dilakukan oleh BI. Selanjutnya adalah pengedaran. Pengedaran ini dilakukan oleh BI sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang mengeluarkan uang berapa, jumlahnya berapa itu BI yang menetapkan, yang mengedarkan itu dilakukan oleh BI juga sesuai dengan kebutuhannya. Yang berikutnya adalah pencabutan atau penarikan uang rupiah. Di sini maksudnya uang rupiah berupa kertas maupun logam yang sudah rusak, yang tidak layak, itu akan ditarik oleh bank, kemudian akan diganti dengan nilai yang sama. Yang terakhir adalah pemusnahan. Kalau pemusnahan di sini uang yang sudah tidak berlaku, yang sudah tidak terpakai itu dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Unsur pengaman rupiah ini bertujuan untuk melindungi uang rupiah dari pemalsuan. Unsur pengaman rupiah ada dua macam, yaitu pengamanan secara terbuka, maksudnya itu bisa dilihat, diraba, dan diterawang apakah uang itu palsu atau tidak. Yang kedua yaitu unsur pengaman rupiah secara tertutup. Ini maksudnya menggunakan mesin yang sudah canggih, jadi memiliki kepastian yang tinggi untuk menentukan palsu tidaknya uang rupiah. Terus sekarang tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini bertujuan untuk mencapai target dana pada masa depan. Di sini maksudnya contohnya yaitu untuk meningkatkan kekayaan seseorang, membeli barang-barang berharga itu. Kemudian untuk mengatur uang kas masuk dan uang kas keluar dalam kegiatan usaha. Kemudian untuk manajemen risiko, serta untuk mengelola utang piutang itu. Selanjutnya Bu Teguh mau ngasih contoh untuk alat pembayaran non tunai. Yang pertama, alat pembayaran non tunai berupa kartu. Ini Bu Teguh punya contoh 4. Yang 3 berupa kartu ATM, yang 1 e-money. Nah, ini ada ATM BNI, ada BRI, ada Bank Jatim. Sedangkan e-money ini adalah belinya di Indomaret, punyanya Bank Mandiri. Nah, selanjutnya Bu Teguh mau ngasih contoh alat pembayaran non tunai ini berupa OVO. Nah, contohnya seperti ini. Nah, yang satunya Bu Teguh punya juga yang ShopeePay. Nah, contohnya seperti ini anak-anakku. Semuanya ini praktis kalau dipakai untuk pembelian secara online.
Anak-anakku semua, demikian tadi pembahasan tentang alat pembayaran yang ada di negara kita, baik pembayaran tunai maupun non-tunai. Silahkan kalian menggali informasi lebih jauh tentang alat pembayaran ini. Dan semoga apa yang Bu Teguh jelaskan ada manfaatnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.